yaitu tema aliran dalam filsafat. Kita awali dari romantisisme. Biasanya sebenarnya orang memulai aliran-aliran itu enaknya dimulai dari, kalau itu sejarah biasanya mulai Yunani, atau kalau itu modern biasanya diawali dari Descartes, rasionalisme, kemudian empirisisme, kemudian dilanjutkan oleh Immanuel Kant dengan kritisisme, baru setelah itu romantisisme. Cuma dengan mempertimbangkan teman-teman kemarin sudah dapat idealisme, sudah dapat materialisme, paling tidak sudah dapat gambaran tentang apa itu empirisisme, apa itu rasionalisme, termasuk sudah dapat Immanuel Kant, apa itu kritisisme, sedikit banyak. Jadi untuk sementara saya tidak ngulang itu dulu, saya masuk dulu ke yang belum pernah dibahas. Jadi maka jadilah awalnya romantisisme. Ya nanti kalau sudah kira-kira sampai finish aliran-aliran habis, bila perlu kita akan kembali lagi mengulang beberapa yang dianggap penting yang belum disampaikan di aliran-aliran, termasuk tentang Descartes, David Hume, dan Immanuel Kant. Jadi biar wawasannya tambah luas. Untuk sementara saya tekankan di wawasan ini dulu aja. Yang penting ngerti istilah-istilah, ngerti judul-judul. Yang lain ya semoga dapat hikmah dikit-dikit lah. Karena ya filsafat itu kan tujuannya menata pikiran, menata gimana memahami realitas, termasuk juga menjaga agar isi yang ada di kepala kita itu hal-hal yang bagus-bagus. Karena kadang-kadang isi kepala itu tidak terkontrol. Hidup kita itu disetir oleh apa yang bunyi dalam pikiran kita. Tadi saya naik motor itu, lampu merah berhenti, belum hijau masih kuning, yang belakang ini ngebel-ngebel, tin, itu kan. Nah itu kan terus biasanya kini nesu kan, mesu-mesu, kurang ajar. Ini masih belum hijau, masih nesu-nesu, kamu anggap dia ganggu kamu. Kenapa kamu bisa marah? Karena kamu membaca bel itu dengan pikiran yang negatif. Kamu anggap dia marah-marah bel kamu. Coba kamu balik, isi pikiranmu jangan gitu. Kalau waktunya kuning mau hijau ada orang ngebel-ngebel, itu sebenarnya ngingetin kamu. Jadi ayo bro, sudah mau hijau nih, jangan ngantuk aja. Nah itu kan beda kan tanggapanmu. Jadi bunyi bel itu kalau kamu pahami, ayo bro, pas padahal ya ini mau hijau, itu kan enak kamu. Mungkin kamu malah senyum-senyum ke dia, oke makasih bro, diingetin kan gitu. Tapi karena kamu bacanya sambil marah-marah, kurang ajar, ini belum hijau, sudah ngebel-ngebel ya. Beda nih tanggapannya. Dan itu yang sering terjadi, sehingga hari ini banyak orang tawuran, banyak orang gegeran, karena memang cara dia membaca isi pikiran marah-marah. Belajar filsafat ini kita coba belajar yang tidak marah-marah, tidak negatif-negatif. Kita cari hikmah-hikmah positif, biar hidup kita juga positif. Coba rasakan ya, kalau teman-teman pasti internetan terus baca gegeran atau perdebatan misalnya, itu kan rasanya beda dengan baca humor atau baca yang lucu-lucu, baca yang sufi-sufi. Itu kan yang bergerak di dalam dirimu kan beda. Begitu baca Wahabi, Syiah harus disingkirkan, Ahmadiyah, itu kan gejolak yang ada dalam dirimu itu beda dengan kalau baca sufi, hidup itu harus sabar, jangan kemurungsung, itu kan beda. Maka ngaji filsafat sebenarnya bisa kamu kejarlah hikmah-hikmah itu untuk biar menata isi pikiranmu, menata batinmu. Di setiap pikiran pasti ada yang bagus dan penting, karena setiap filosof membaca realitas sesuai perspektifnya. Dan realitas itu biasanya akan terulang lagi, muncul dengan model dan model yang mirip-mirip saja. Termasuk nanti romantisisme, apalagi yang muda-muda. Romantis itu kan biasanya konotasinya dengan romantis itu, hari ini romantis itu agak fisikal. Romantis itu kalau makan malam di traktir, di restoran, cahayanya remeng-remeng terus kan gitu, itu terus disebut romantis. Awalnya memang arahnya ke situ, cuma ketika itu jadi sangat fisikal sebenarnya sudah agak geser dengan romantisisme. Karena romantisisme tujuannya tidak fisik. Mungkin karena memang
dunia anak muda termasuk dunia pacaran hari ini memang sangat fisik dan praktis dan instan kan gitu. Sekarang kalau zaman dulu ingin menyatakan, ingin nembak itu nggak gampang, harus bikin surat dulu, nulis surat bisa berhalaman-halaman itu. Itu dulu kalau orang jatuh cinta mesti jadi penyair, karena dia harus nulis surat itu bisa sak buku kosong itu bisa habis. Wah keliru salah berapa garis saja ganti lagi terus ngirim. Dan dahsyatnya itu kan kalau nunggu dibalas nggak ya, ditolak atau nggak ditolak kan balasannya juga sama-sama surat. Yang balas juga harus bikin kata-kata yang gimana ya caranya. Dan itu bagi saya indah, romantis. Kalau hari ini kan enggak, paling kamu cuma SMS, mau nggak jadi pacarku, kan selesai dari sana, nggak selesai kan. Tapi kalau pakai surat kan ada wah panjang, lebih romantis. Tapi kalau hari ini enggak, agak instan. Oke. Romantisisme dalam ketika orang belajar filsafat, sering-sering fase romantisisme ini diloncati. Orang biasanya ketika modern ngomong rasionalisme, empirisisme, kritisisme, terus biasanya loncat ke fase-fase belakang, Nietzsche ke belakang, termasuk kontemporer, dekonstruksi dan lain-lain sampai posmo. Tapi menurut saya penting, karena romantisisme itu adalah cara baca peradaban Eropa yang paling belakangan. Karena setelah itu Eropa membaca realitas itu macam-macam. Setelah terkotak jadi ada model dulunya rasional, kemudian empiris. Fase terakhir ini fase yang romantik. Jadi gaya terakhir, jadi model terakhir yang dilakukan orang-orang Eropa untuk membaca realitas budaya, realitas hidupnya. Jadi Eropa itu ketika mengalami pencerahan luar biasa setelah Renaissance, Enlightenment, the Age of Reason, era akal, itu kan gandrung luar biasa dengan akal, gandrung luar biasa dengan cara berpikir rasional, dengan filsafat model Descartes, model Kant, model David Hume dan macam-macam. Nah, romantisisme membalik itu. Jadi ketika orang sudah jenuh dengan yang rasional, ketika orang sudah bulet dengan yang masuk akal, terus larinya ke romantisisme, era itu. Jadi puncaknya rasionalisme itu kan ketika ada revolusi Perancis melahirkan negara bangsa dan seterusnya itu. Dan romantisisme ini nanti yang melahirkan para filosof besar. Bahkan beberapa yang kemarin kita kenal, Hegel, kemudian kamu kenal Karl Marx, kemudian kamu kenal Rousseau, kamu kenal Voltaire dan lain-lain, itu sebenarnya banyak dikategorikan sebagai para filosof romantik. Nah, nanti kita lihat kayak gimana sih cirinya, kenapa dia disebut gaya terakhir, fase terakhir, model terakhir, cara baca orang Eropa terhadap realitas. Oke. Jadi ya, romantisisme sebagai gerakan ini sebenarnya gerakan kota. Jadi masyarakat kota, masyarakat urban. Pelotornya anak-anak muda. Cuma bukan anak-anak muda agresif, rasional kampus, anak-anak rajin yang IQ-nya tinggi, tapi anak-anak muda yang suka seni, anak-anak muda yang mahasiswa semester akhir yang nggak lulus terus bikin terus ikut teater itu ya kayak gitu. Jadi pelopor awalnya itu. Jadi yang disukai oleh gelombang-gelombang era romantisisme itu sebenarnya tak terjemah letterlek itu. Tokoh-tokoh romantik adalah para pemuda, biasanya mahasiswa universitas yang cenderung malas. Kan maca buku malas, disuruh mikir-mikir rasional malas, suruh analisis nggak bisa. Cuma kalau gitaran, nongkrong sambil ngobrol, kalau itu aneh. Tapi jangan salah, yang model gini ternyata bisa bikin gerakan besar luar biasa. Karena dari kalangan ini nanti muncul tokoh-tokoh besar seperti Rousseau dan kawan-kawan. Jadi
Yang merasa nasibnya kayak gini, nggak usah pesimis. Sopo ngerti nanti kalian akan jadi pelopor perubahan. Iya loh, karena dalam sejarahnya Eropa zaman itu mungkin dalam cara baca saya mirip Indonesia hari ini. Karena pemerintah yang korup luar biasa, kemudian lahirnya gelombang intelektual positivistik, ya mungkin pengacara-pengacara kayak gitulah, pokoknya banyak kayak gitu, dan bikin orang jenuh terhadap yang rasional, yang positif, yang tertib, yang teratur, sesuai undang-undang, sesuai itu bikin orang jenuh. Dan lahirlah gelombang namanya romantisisme, membalik era pencerahan. Slogannya biasanya mereka pakai menonjol dalam istilah-istilah, di situ tak sebut perasaan, rasa, feeling, imajinasi, pengalaman, kerinduan. Nah, karena ini agak enak karena kemarin kita baru saja ngomong tentang estetika. Sangat mengagungkan seniman dan kesenian. Maka kalau kalian kenal komponis-komponis besar, sastrawan-sastrawan besar, itu lahir dari era ini. Beethoven kamu kenal banyak lah nanti, termasuk buku-buku nanti di belakang saya sebutkan beberapa yang mungkin teman-teman kenal. Jadi itu ada kutipan dari penyair Jerman namanya Schiller. Ini orang dari masa romantik juga. Jadi justru hidup yang produktif, hidup yang kreatif dan manusiawi, itu hidup yang jangan basisnya akal, hidup yang kayak seniman. Itu kan katanya Schiller, seniman itu aktivitas yang main-main, dan manusia hanya bisa jadi manusia yang benar, manusia yang bebas kalau dia bermain. Karena ketika dia bermain, dia bikin aturan sendiri, tidak diatur orang. Ketika kita santai, ketika kita pegang gitar sendiri, kan kita bebas ngatur diri kita sendiri, mau lagu apa, mau meskipun nggak iso gitaran, genjreng-genjreng sakare dewe juga boleh bebas. Jadi manusia full bisa merealisasikan eksistensinya itu ketika dia bermain. Makanya permainan itu kan menyenangkan. Kamu yang suka sepak bola itu kan senang luar biasa ketika sepak bola. Yang suka bulu tangkis kerasan sekali dengan bulu tangkis, karena dalam permainan kita bisa mengekspresikan diri secara bebas. Itu katanya Schiller. Oke. Ada beberapa pemikiran filosofinya, cuma filosofinya akan kita bahas minggu depan. Hari ini dasar-dasarnya aja. Katanya kaum romantik, hanya dengan berpikir model seni yang membuat kita akan dekat pada dunia yang tak terungkap. Filsafat yang rasional, pencerahan model rasio itu kering, karena hanya bisa menjangkau yang terfikir dan terlihat, hanya bisa menjangkau yang terindra. Di luar itu tidak berdaya. Padahal banyak sisi-sisi dunia, banyak realitas yang nggak bisa kalau hanya pakai akal dan pakai indera. Cinta, kerinduan, kesendirian, keputusasaan, macam-macam yang kayak gini kan nggak bisa pakai akal dan pakai rasio. Diputus pacar itu harusnya secara rasio, alah coba pacar aja, cari lagi kan enak. Kan sudah lumayan, sudah pengalaman sama dia, sekarang nyari pengalaman sama yang lain, pengalamannya tambah luas secara rasional. Nah gini loh. Lah kok kita kok nangis-nangis, kenapa? Itu kan ada dimensi yang tidak terjangkau. Rindu itu kan gak enak, pengen ketemu tapi gak bisa ketemu, gak enak sama sekali. Tapi kan indah, gak terungkap. Gimana ya ceritanya rindu gak bisa indah? Kadang-kadang kita ingin kembali ke masa lalu yang zaman dulu kita masih main-main, kita masih, padahal mungkin zaman dulu kita gak seperti sekarang. Mungkin sekarang lebih makmur, sekarang lebih tertib. Zaman dulu itu gak tertata sama sekali. Kadang-kadang wah, tapi dulu indah, dikenang. Kamu ingin kembali ke masa lalu. Ada dimensi yang tak terungkap. Dan ini kalau hanya didekati pakai rasio, didekati pakai akal, gak akan ketemu. Kok bisa ya? Jadi memori, kenangan masa lalu itu biasanya jadi indah. Makanya orang Indonesia kan rindu Pak Harto kan. Mungkin bukan karena Pak Harto bagusnya, juga karena ingin ke masa lalunya aja.
Sehingga kan piye kabar mulai anak zamanku udah dulu kan. Karena di masa lalu ada kenangan-kenangan, dan kenangan itu biasanya kita ingin ulang. Kenangan jelek sekalipun. Zaman aku, kadang-kadang kita misalnya dipukul Pak Guru, dijewer Pak Guru, itu kan waktu ngalamin jewer itu kan kamu marahnya mangkanya luar biasa waktu itu. Tapi kan kamu mengenangnya sambil senyum-senyum, sambil. Dulu ada guru saya kalau jewer itu bukan telinga tapi ini godek ini ditarik ke atas itu tapi ya kan, zaman digituin, pengen kurang ajar sesuk nek aku gede tak bales karo tak. Tapi sekarang kalau mengenangkan senyum-senyum sendiri, kalau ketemu gurunya lagi salaman, wah dulu saya diginiin loh Pak. Ada kenangan. Jadi ada dimensi tak terungkap, dan itu cara berpikirnya tidak bisa model berpikir pencerahan. Termasuk dalam agama, dalam misteri-misteri religius. Itu kalau kita beragama secara positivistik, Islam itu tidak indah. Agama itu tidak indah. Agama itu kalau parameternya cuma akal, apalagi cuma empiris, kita tidak akan ketemu hakikatnya agama. Agama itu kenapa sampai hari ini masih dipeluk orang, masih banyak orang ikut, padahal banyak sekali destruksi peradaban karena agama. Antara lain karena masih banyak misteri dalam agama. Coba kalau agama terbongkar semua secara rasional dan tidak misterius lagi, mungkin besok kamu Allah ternyata itu ternyata yang disebut Allah itu kayak gini, itu tuh gambarnya gini, model sudah, mungkin besok nggak ada orang punya agama lagi. Mungkin kalau cuma kayak gitu aku bisa bikin lagi yang mungkin bisa gitu. Tapi dia masih banyak orang ikut, antara lain karena masih banyak misteri. Kamu masih ngeri-ngeri gimana besok kalau ada neraka beneran gimana ya? Kalau ada kan gitu mesti. Ada banyak yang misteri. Enak loh surga itu. Mungkin kamu masih ragu-ragu antara ya dan tidak. Surga itu apa bener ya, kayak semua yang kita minta ada. Jadi kayak hari ini kan kita nggak keturutan apa-apa, besok di surga semua keturutan. Apa ya? Antara ragu dan tidak, ada dimensi misteri. Dan itu yang bikin agama indah dan bikin agama masih banyak orang, dan sangat banyak orang yang masih memeluk agama dan susah untuk membunuh agama. Kenapa? Antara lain karena dimensi misteri ini. Makanya katanya Rudolf Otto kan, mysterium tremendum et fascinatum, misteri yang menakjubkan dan mempesona. Jadi misteri tapi menakjubkan, mempesona. Itu agama yang bikin dia masih hidup sampai hari ini. Oke. Kenapa harus gaya seniman untuk memahami realitas? Kalau gaya seniman kan berarti pakai imajinasi, bukan pakai akal. Apa bisa kita memahami realitas tidak pakai akal, tapi pakai imajinasi? Katanya orang romantik, bisa. Justru dengan pendekatan imajinatif, kita tidak berpikir pasif, tapi berpikirnya kreatif. Dengan mendekati alam semesta secara imajinatif, kita tidak sekedar menyerap alam semesta, tapi juga menciptakan sendiri alam semesta versi kita. Jadi nanti beberapa filosof bilang kita bisa berposisi kayak Tuhan dengan mengambil gaya model seniman itu kan. Kayak kata-katanya Iqbal itu loh, Allah menciptakan cahaya, manusia menciptakan lampu. Itu kan nggak akan lahir lampu kalau orang nggak punya imajinasi. Akal sehat saja nggak akan nyampe. Orang harus punya imajinasi. Kamu bayangkan dulu lampu itu panjang kayak gini, terus mikir-mikir kalau panjang kayak gini makan tempat, nggak simpel. Terus jadilah model yang itu kan hasil imajinasi. Yang gantung kecil itu kan, kecil tapi terangnya mungkin bisa ngalah-ngalahin ini. Itu kan imajinasi. Dulu lampunya nggak pakai listrik kayak gini, cuma pakai lampu pompa itu. Sebelum lampu pompa itu lampu teplok yang sebelum itu mungkin cuma obor. Terus ada dan itu kan hasil imajinasi. Mungkin awalnya pakai obor. Nah kalau obor kayak gini cepat habis ya gimana ya. Terus lahirnya lampu teplok. Terus ini kalau gini nggak terlalu terang, lahirnya lampu petromak itu. Zaman dulu kalau mau maghrib kan setiap rumah ngantri ngumpul lampu petromak itu. Lama-lama ada listrik. Dan itu kan hasil imajinasi. Jadi katanya kelompok romantis, enggak lah. Kalau hanya pakai akal, dunia tidak akan berkembang. Kita harus mimpi, kita harus kayak seniman. Makanya jargonnya adalah dunia harus jadi impian,
dan impian harus jadi kenyataan. Baru kita jadi kreatif, baru kita aktif, memahami realitas, mengelola realitas, tidak pasif, tapi kreatif. Oke. Benchmarknya kelompok romantik itu biasanya dunia-dunia misteri, dunia abad tengah, dunia mistisisme. Nanti di belakang kita bahas lebih panjang. Dan kadang-kadang ada yang khas dari kelompok romantik ini. Mereka suka yang kadang-kadang sisi gelap, yang dianggap salah, yang dianggap jelek, yang dianggap tidak sopan, mistisisme, supranatural. Nanti coba dilihat karya-karya sastranya itu kan kadang-kadang misteri Dracula, model-model Frankenstein. Itu kan era-era romantik lahirnya karya-karya itu. Sisi gelap manusia, manusia yang sedih, manusia yang depresi, manusia. Banyak tema-tema yang seperti itu lahir dari era romantik. Ya, itu catatan kecil. Kalau kamu baca sejarahnya romantisisme, banyak anak-anak muda penganut romantisisme, termasuk beberapa filosofnya itu nanti matinya mati muda. Ya, enggak biasa. Kenapa seniman itu mati muda? Karena sering-sering banyak yang tidak care dengan kesehatannya. Uripe sak karepe dhewe. Kalau zaman itu banyak yang kena penyakit TBC. Sebagian lagi bunuh diri. Ada yang monumental, ada satu buku tulisannya Goethe. Tulisannya Goethe itu judulnya The Sorrow of Young Wahrer, kalau nggak salah, pemuda Wahrer. Kalau diterjemah mungkin penderitaan pemuda Wahrer. Saya lupa, kelihatannya sudah ada terjemahannya itu. Novel ini luar biasa. Boomingnya zaman itu, di era-era romantik itu. Ceritanya seorang pemuda yang ditolak cintanya, kemudian patah hati, kemudian depresi, dan akhirnya bunuh diri. Dan gara-gara terpengaruh novel ini, banyak sekali zaman itu anak-anak muda yang ikut-ikutan bunuh diri. Seru kan, novel aja bisa mempengaruhi. Sampai ceritanya novel ini dilarang di beberapa negara Eropa zaman itu. Norwegia, Denmark itu melarang novel ini diterbitkan di situ. Karena setelah baca itu kemudian orang jadi terpengaruh, kemudian ada masalah dikit aja sudah bunuh diri. Nah, itu dahsyatnya karya sastra. Kalau Inggrisnya coba cari ya. Kalau Inggris pasti bisa di-download karena buku klasik biasanya free. Cari The Sorrow of Young Wahrer. Wahrer itu saya lupa tulisnya. Kalau bukan Wahrer, U biasanya U pakai titik 2 atasnya, atau Wahrer pakai A, saya lupa. Karena Jerman. Yang nulis Goethe. Ya, Goethe itu Goethe. Nama lengkapnya siapa saya lupa, tapi dia terkenal, ya salah satu tokoh romantisisme. Dan itu berpengaruh. Itu kan kayak kemarin beberapa waktu di Indonesia ada isu lagu yang bikin orang bunuh diri. Jangan dengerin loh, nanti kamu pengen bunuh diri kan. Saya lupa lagu apa itu, kemarin baru booming. Di Jepang pernah juga ada kejadian seperti itu. Film yang menginspirasi banyak orang untuk bunuh diri. Kalau di Amerika kan banyak film tiba-tiba ada penembakan, ada orang stres karena dia punya senjata, terus masuk kampus, orang di kampus ditembaki semua. Itu sebenarnya juga pengaruh kan. Film-film Amerika kan mesti gitu, model-model Rambo gitu kan. Satu orang bisa bunuh banyak orang. Habis nonton film Batman, terus dia terobsesi musuhnya Batman, terus masuk gedung film, terus kan gitu. Sama kalau zaman ini novelnya Goethe berpengaruh. Kalau era pencerahan punya jargon cogito ergo sum, I think wherever I exist. Kalau orang-orang romantik punya jargonnya Rousseau, bahasa Jerman, bahasa Perancis, yang artinya aku raiso mocong, aku raiso Perancis. Daripada tak baca keliru, tak baca terjemahannya aja. For us, to exist is to feel. Bagi kita, exist itu berarti bisa merasa. Itu kan kayak
semboyannya orang Jawa, bisa rumangsa ning aja rumangsa bisa. Itu mungkin yang membawa ke sini Napoleon itu pengaruh dari Rousseau. Jadi for us to exist is to feel. Jadi kalau ada manusia nggak bisa tenggang rasa, nggak bisa merasakan, itu dia sebenarnya bukan tidak eksis sebagai manusia. Kalau Descartes kan kebalikannya, eksis itu berarti bisa mikir. Oke, silahkan dianalisis. Menurut saya orang bisa merasa itu pasti bisa mikir, tapi nggak bisa dibalik. Tidak selalu orang pintar mikir itu dia bisa merasa. Karena rasa itu hasil dari olah pikir. Setelah kamu pikir terus kamu menenggang rasanya orang. Tapi tidak selalu dari mikir melahirkan rasa. Ayo coba dianalisis. Tapi itu jargonnya Rousseau. Rousseau akan kita jelajahi minggu depan. Hari ini kita baru pengantarnya romantisisme. Oke. Akar filosofisnya romantisisme, kenapa sih lahir pemikiran modern romantik? Sebenarnya ini pengaruh kan besar sekali. Nah, romantisisme ini kan lahirnya sebagian besar di Inggris dan Jerman. Yang jelas, yang pertama, romantisisme adalah pembalikan dari paradigma objektivisme ke subjektivisme. Dari berpikir atas dasar objek di era pencerahan dibalik menjadi berpikir atas dasar subjek. Katanya romantisisme sains yang berkembang luar biasa itu salah dalam membaca dunia. Kenapa? Karena sains itu membaca dunia secara objektif. Dan membaca secara objektif itu tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena membaca objektif itu berarti membaca tidak dari perspektif siapa-siapa. Padahal yang namanya manusia, pemahaman, pembacaan itu selalu dari perspektif siapa. Jadi dunia itu kan yang baca manusia. Kalau di Kant itu das Ding an sich itu kan nggak bisa dunia di luar pemahamannya manusia. Dan kalau itu dunia adalah pemahamannya manusia, maka dia selalu dari perspektif siapa. Tidak pernah netral. Nah, di situ ada contoh, bandingkan misalnya sama-sama lihat sawah atau lihat ladang. Ada 3 orang, yang satu petani, yang satu pengembang, yang satu seniman. Dunia yang dilihat sama, tapi karena das Ding an sich tadi, sawah yang sejati itu tidak pernah bisa diakses. Pemahaman tentang sawah 3 orang ini pasti sesuai dirinya masing-masing. Petani begitu lihat sawah, wow ini enak ini, sudah waktunya nanam padi ini, sudah waktunya nanam jagung, itu tani. Kalau pengembang lihat sawah, wah ini harus dibeli terus diuruk buat perumahan di sini sip, kan gitu. Tapi kalau seniman, wah hijaunya melambangkan kesuburan, ini adalah, kan mesti gitu. Sawahnya sama, tapi yang muncul di kepala 3 orang ini beda. Gitu loh. Kalau mahasiswa ingin nonton sawah, mungkin terbayang bapakmu kan, alamat ingin lulus mesti bali di kandang sawah harus bapak. Kan mesti ngono pikiranmu. Sawah jadi monster yang menakutkan bagimu karena kamu takut kembali ke kampung dan disuruh kerja di sawah. Beda, sawahnya sama, tapi cara orang menangkap sawah beda-beda. Maka realitas dan dunia itu selalu dari perspektif siapa. Tidak pernah dari perspektif bukan siapa-siapa. Kadang-kadang yang disebut kemajuan bagi seseorang itu kemunduran bagi orang yang lain. Ada orang yang saya sekarang tercerahkan setelah belajar sekian lama. Menurut saya Islam yang benar itu yang keras, yang Quran hadis saja, yang nggak neko-neko. Dia merasa tercerahkan. Tapi bagi yang lain, oh kamu nggak tercerahkan, justru kamu gitu itu tersesat kamu. Bagi kamu tersesat, bagi dia tercerahkan. Kenapa? Karena memang realitas itu selalu dari perspektif siapa. Dia tidak pernah netral. Ya ini contohnya sebenarnya gampang dan banyak. Tiap hari kamu bergaul dengan ini. Mana yang lebih bagus, Ronaldo apa Messi? Mana yang lebih cakep,
Sopolah artis itu mesti macam-macam. Kenapa? Karena realitas selalu dari perspektif siapa. Dan cara berpikir seperti ini itu sebenarnya basicnya adalah Kantianisme, Immanuel Kant. Kalau di Kant kan sudah ditegaskan bahwa das Ding an sich, realitas apa adanya, itu tidak pernah ketemu. Realitas itu kan sesuatu yang bisa kamu, meja ini realitas, lantai ini realitas. Tapi meja yang sejati, lantai yang sejati kan gak akan ketemu. Selalu meja menurut aku, lantai menurut aku, atau menurut dia, atau menurut kamu. Gitu loh. Indonesia itu kayak gimana sih? Setiap kepala akan membunyikan secara beda-beda sesuai perspektifnya sendiri-sendiri. Indonesia yang asli terus kayak gimana? Nggak tahu. Nah, yang asli itu namanya das Ding an sich. Nggak bisa diakses das Ding an sich itu. Islam yang paling benar itu kamu pontang-panting nyarinya. Kenapa? Selalu Islam sesuai pemahaman setiap orang. Jadi das Ding an sich-nya Islam itu kalau pakai Immanuel kan nggak akan kepegang. Kalau ada orang tanya, loh kan bikin khilafah Islam itu ya menurut siapa? Loh Islam yang asli, dua asli itu menurut siapa? Akan susah mengejarnya. Selalu Islam menurut siapa? Maka mungkin kalau pakai perspektifnya kan bukan masalah mana yang sejati, mana yang tidak sejati, tapi masalah mana yang menang dalam pertarungan wacana untuk memperebutkan makna Islam itu dalam dunia sosial. Maka cara diskusinya sudah beda. Bukan lagi mengejar otentisitas, tapi melihat pertarungan makna, pertarungan perebutan untuk mencari mana makna Islam yang dianggap leading, dianggap benar. Kalau di Iran yang dianggap leading dan memenangkan pertarungan wacananya ya Syiah. Tapi di Indonesia yang menang adalah Sunni. Sekarang mulai geser-geser lagi, ada Wahabi, ada Salafi, ada bertarung habis-habisan. Kita lihat nanti pemenangnya siapa. Tapi mana Islam yang sejati tidak akan kepegang. Semuanya Islam versi, Islam perspektif. Islammu juga Islam versi dan Islam perspektif. Dan itu ya natural aja. Al-Quran kan sudah bilang sir'atan wa minhajan wa ja'alna minkum. Jadi sudah memang tak bikin banyak jalur, banyak gaya, dan itu manusiawi. Oke, nah berarti implikasi dari pikirannya kan itu yang nanti jadi romantisisme adalah kita memahami dunia dari perspektif manusia, dan sebenarnya dunia ini dibentuk oleh perspektif kita. Kitalah yang bikin dunia ini. Dunia ini wajahnya kayak apa tergantung kita. Apakah dunia ini wajahnya rusak atau wajahnya bagus, itu sebenarnya kita yang bikin. Karena kita aktornya di dunia ini. Nah itu akar filosofisnya nanti yang membalik paradigma pencerahan yang objektif. Ya, ini secara sejarah. Kita telusuri pelan-pelan dari sejarahnya. Dimulai abad 18, dipuncaki abad 19. Sekitar tahunnya sekitar tahun itulah 1790-an, puncaknya tahun 1820-an. Muncul pertama di Eropa Utara, khususnya Inggris dan Jerman. Cuma inspirasinya dari Perancis. Termasuk yang memicu nanti revolusi Perancis, perangnya Napoleon, revolusi Amerika juga sebenarnya ikut berpengaruh. Kemudian catatan lagi, gerak. Jadi romantik itu dia sebuah mode berpikir, tapi di awal kemunculannya sebenarnya dia sebuah gerakan. Dan dia ada di hampir semua bidang, bahkan termasuk politik. Yang kita kenal misalnya hari ini sebagai sosialisme misalnya, atau sebagai nasionalisme, itu sebenarnya anaknya gerakan romantik. Makanya nanti di antara aliran-alirannya romantisisme ada namanya nasionalisme romantik. Karena memang kalau saya ngomong nasionalisme itu cara bicaranya pasti model romantik.
Right or Wrong My Country. Cerita kemerdekaan itu kan hampir semuanya cerita-cerita yang romantik. Pangeran Diponegoro, perangnya lama, mengalahkan Belanda, Surabaya mengalahkan. Itu kan cerita-cerita yang romantik. Kalau diceritakan secara positivistik tidak enak. Jadi Surabaya digempur habis-habisan oleh Inggris. Akhirnya setelah berapa lama kalah, jatuhlah Surabaya. Itu kan secara positif menurut. Kalau diceritain di akhirnya kalah kan nggak enak. Tapi kalau cerita bagian romantiknya, meskipun hanya membawa bambu runcing, anak-anak Surabaya pantang menyerah melawan Inggris, gak ditambahi akhirnya tapi ya kalah juga. Nah itu, tapi gak enak kan kalau ditambahi yang terakhir yang positivistik, yang jelas dan faktual. Tapi ketika sisi romantiknya kan enak. Bayanganmu pokoknya bambu runcing bisa mengalahkan. Kan orang terus kesannya dengan bambu runcing bisa mengalahkan senjata modern. Padahal ya enggak. Siapa yang mengalahkan? Wong yang kalah ya kita. Aslinya ya kalah. Nah, tapi kalau diceritain kalahnya kan enggak enak. Ya diceritain yang dahsyatnya. Diceritain hanya bambu runcing saja. Hanya dengan ini ya kan selalu gitu. Nah, itu romantik namanya. Nasionalisme kan juga begitu. Indonesia adalah harga mati, Indonesia adalah tempat itu sebenarnya romantik, intonasi romantik. Enggak. Apa kalau nggak ada Indonesia terus kamu nggak hidup? Kan yo sebenarnya negara itu kan belakangan, dia lahir juga belakangan. Kamu tinggal membangkitkan nasionalisme yang mana? Mungkin sekarang karena Indonesia rusak, tidak karu-karuan. Ini harusnya Mojopahit ini hidup lagi. Ya, karena kamu terus menunggu. Itu sebenarnya romantisisme, pengen kembali ke belakang. Nah ini gerakan seperti itu muncul di Eropa Utara tahun 70, abad 18-19. Kerinduannya sama, melihat ini ada revolusi industri yang luar biasa. Orang sudah jadi kapitalis semua, ngejar uang semua, terus ada kerinduan kembali ke era klasik, kembali ke abad tengah, kembali ke mistik-mistik kembali. Dan itulah romantisisme. Oke, asumsi-asumsi ini asumsi filosofisnya secara umum, ini asumsi pemikirannya ya, bukan asumsi gerakannya. Romantisisme sebenarnya percaya bahwa hakikatnya manusia itu baik. Kayak agama, manusia itu fitrah, suci, hanya saja dia terus jadi rusak oleh institusi bikinan manusia sendiri. Baik itu institusi ekonomi, institusi sosial, institusi budaya, institusi agama, pendidikan, termasuk pemerintah. Kamu itu suci, murni, baik, jadi sampai kayak kamu hari ini. Itu sebenarnya yang merusak kamu. Itu mulai agama kadang-kadang juga gitu, sosial juga begitu, budaya juga begitu, pendidikan kadang-kadang secara gak sadar malah ngerusak kamu. Apalagi pemerintah. Jadi kamu itu hancurmu itu gara-gara ikut yang gitu-gitu itu. Makanya jargon besarnya romantisisme yang pertama itu freedom, kebebasan. Bebaskan dirimu dulu dari segala macam institusi itu. Gitulah. Jadi kalau sekarang banyak sekali labelmu, banyak sekali topengmu, lepaslah satu-satu. Aku Indonesia dibuang dulu. Bahkan aku Muslim sisihkan dulu. Aku orang Jawa, orang Madura, sampai hanya tersisa satu aja. Aku manusia. Baru setelah aku manusia, kamu kembalikan lagi satu-satu tadi. Islamnya dikembalikan, Indonesianya dikembalikan. Ketika kamu sudah stabil, ketika kamu parameternya sudah aku manusia, itu enak sudah. Kamu bisa menyaring Islam masuk, tapi mana ya yang kira-kira institusi Islam yang mau tak ikuti ini, jangan-jangan ada yang tidak manusiawi, mana ya, kan gitu. Institusinya loh ya, bukan Islamnya. Kan sering gitu. Orang sering kebalik. Jadi Islamnya dulu, manusianya belakangan. Padahal fakta namanya Islam, fakta namanya Indonesia, itu kan dunia. Dan kalau itu dunia kan seperti tadi, sebenarnya itu perspektif. Jadi kebalik. Nah, parameter paling dasar itu aku manusia. Jadi rumah besarnya harus aku manusia. Hari ini banyak orang kebalik. Itu yang bikin terus banyak aksi-aksi atas dasar agama, aksi-aksi pemerintahan, aksi-aksi sosial yang sebenarnya kontraproduktif terhadap kemanusiaan. Kenapa? Karena manusianya ditaruh di belakang, padahal manusianya harus jadi dasar. Nah, itu asumsinya romantisisme.
Jadi berpikir, berperilaku, bertindak yang paling dasar, nilai yang harus kamu pegangi adalah aku manusia. Baru terus ditambahi segala atribut, segala topeng, segala label yang lain, yang semuanya tidak boleh nabrak dengan prinsip aku manusia. Dan asumsi kedua sebagai implikasi tadi, terus sehingga orang-orang romantik percaya pada kebebasan, percaya pada kesetaraan. Setiap orang itu bebas, setiap orang itu setara. Kapan-kapan kita ngomong filsafat kebebasan, karena dasarnya semua ilmu, dasarnya semua filsafat, dasarnya semua seni itu sebenarnya adalah, termasuk dasarnya semua agama, itu harus kebebasan. Karena bebas itu nanti korelasinya dengan moralitas, korelasinya dengan tanggung jawab, korelasinya dengan estetika. Kalau bahasa Inggris bebas itu ada freedom, ada liberty, ada independent. Masing-masing implikasinya beda-beda. Kalau freedom itu berarti bebas dari, kalau liberty itu bebas untuk, kalau independent itu mandiri, tidak terpengaruh. Untuk bisa freedom, untuk bisa bebas dari, pertama-tama harus independent. Maka proklamasi kemerdekaan itu kalau bahasa Inggris disebut Independent Day. Jadi harus independen dulu, tidak tergantung dulu. Itu syarat pertama. Selama kita masih tergantung, berarti kita tidak akan bisa freedom. Dan kalau tidak freedom, pasti tidak akan bisa liberty. Deliberate kalau bahasa filosofinya. Jadi kalau kita tidak independen, kita masih tergantung pada banyak hal, kita tidak akan bisa bebas dari. Paling tidak kita tidak akan bisa bebas dari ketergantungan kita. Kalau kita nggak bisa bebas dari, maka kita nggak akan bisa bebas untuk melakukan apapun. Freedom for. Jadi bebas untuk, itu liberty, itu kan freedom for. Nah, jadi kalau Indonesia itu masih banyak tergantung, sebenarnya dia belum merdeka. Jadi kalau diputus, sudah tak putus, kamu nggak tak utangin, terus Indonesia itu kolaps, itu berarti dia sebenarnya tidak merdeka. Jadi sampai hari ini mungkin kita sebenarnya belum merdeka. Independen ada belum, apalagi freedom, apalagi liberty. Nah, itu nanti masuk di filsafat kebebasan. Filsafat kebebasan sambungannya nanti filsafat keadilan. Nah, kalau bebas saja belum, nggak mungkin akan ada keadilan. Ya sudah benar, sila keadilan sosial itu paling akhir. Karena memang ya target dan fokusnya ada pada keadilan, tapi prosesnya harus bebas dulu. Dan itu yang pertama-tama diperjuangkan oleh kelompok romantik, kebebasan dan kesetaraan manusia. Oke. Romantisisme hakikatnya adalah reaksi terhadap yang pertama revolusi industri di zaman itu abad 18-19, yang kedua kekacauan politik, yang ketiga klasisisme. Revolusi industri itu adalah zaman ketika desa berubah jadi kota, ketika masyarakat petani agriculture berubah jadi masyarakat pabrik, industri, manufaktur. Ketika orientasi untuk hidup bergeser menjadi orientasi untuk menumpuk harta, menumpuk modal. Nah, itulah nanti revolusi luar biasa yang disebut revolusi industri. Paling terkenal revolusi industri di Inggris. Populasi berkembang berpuluh kali lipat, pendapatan per kapita masyarakat berkembang berpuluh kali lipat, gaya hidup juga berkembang berpuluh kali lipat. Kalau mungkin dulu kamu hidup di desa, orang hidup bertani, tiba-tiba di situ dibangun pabrik 2 atau 3, rasakanlah perbedaan gaya hidup masyarakatnya. Mungkin kamu di desamu ada yang seperti itu. Saya nggak yakin ada nggak di desamu hari ini anak-anak muda yang masih siap untuk nggarap sawah. Saya nggak yakin. Simbahku aja kalau waktunya panen, waktunya bingung dia. Yang ada ya simbah-simbah tua-tua, ibu-ibu itu yang masih mau ke sawanan, main nandur.
Yang kayak kalian itu nggak ada yang mau. Kabeh mikirin lulus S2, S3, engko dadi dosen apa PNS apa bisnis. Begitu bisnis kan bayanganmu bisnis itu yang buka usaha neng kota, buka toko, kan itu mesti pikiranmu. Apa MLM apa kan mesti pikiranmu itu dok. Kamu jarang mikir neng kampung nanti yang ngurusi sawah, yang ngurusi anu siapa. Sebenarnya itu secara tidak langsung dampak dari revolusi industri yang dulu dimulai abad 18. Cara berpikir kita. Kalau mentalitas pegawai itu sebenarnya yang menanamkan Belanda. Penjajah. Penjajah itu ketika buka pendidikan zaman itu memang orientasinya ingin mencetak pegawai yang bisa dipekerjakan di tanah jajahan. Maka selalu ditekankan mentalitas kamu harus siap jadi pegawai. Dan sampai hari ini mental itu diwarisi hampir semua pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Kalau ada lowongan PNS semua rebutan. Padahal itu sebenarnya didikannya penjajah. Cuma mentalitas jajahan ini kan masih melekat di kita. Bukti ini ya sesuk rebutan PNS mesti kan. Itu sebenarnya dampak dari revolusi industri. Atau mentalitas kapital. Mentalitas kapitalis itu saya tidak tahu. Pelatihan entrepreneurship itu sebenarnya melatihkan mentalitas. Banyak yang melatihkan mentalitas kapitalis dengan usaha sekecil-kecilnya untuk untung sebesar-besarnya. Mentalitas ekonomi kapitalis. Jadi gimana caranya kamu kaya dengan cepat, kan fokusnya cuma ke situ aja. Itu sebenarnya itu dampaknya revolusi Indonesia. Hidup jadi nggak nyaman sama sekali. Tidak ada fase menikmati kekayaan. Yang ada adalah fase mengumpulkan kekayaan. Kapan dinikmati? Wong begitu tua ya ngurusi pabrik, ngurusi perusahaan. Sampai mau mati juga masih mikir ini penerus apa, jangan-jangan anakku gegeran. Jadi nggak sempat ada fase hidup yang namanya menikmati kekayaan, menikmati, nggak ada. Itu sebenarnya diawali oleh revolusi industri. Bandingkan orang zaman dulu. Orang zaman dulu bapak ya ning sawah, ibu ya melu ning sawah, dan nggak masalah. Begitu panen ya wis parine separuh dijual, separuh taruh di rumah dipakai sendiri. Kalau ada orang nyeletkan ya diseletke, tinggal masalah. Dan nyaman hidupnya, nggak macam-macam, nggak ada tuntutan macam-macam. Nggak harus malam-malam ya nggak ada TV, nggak ada paling ngerungok radio nyetel wayangan gitu. Kamu kan tentrem nonton di luar, anak kecil-kecil mainnya ya suara nggak ada PlayStation, nggak ada ya padang bulan pelayon di luar. Sekarang nggak ada romantisisme masa lalu. Ya, sekarang mainan dolanan anak-anak aja kan sudah dikompetisikan, sudah kalau ngapain? Kalau dikompetisikan ya dia tidak akan hidup lagi kayak dulu. Kalau kepingin dia hidup lagi, bikin space-space terbuka yang nyaman untuk anak-anak main. Kemudian tradisikan, misalnya kalau malam merasa nonton TV, saya sing tua ya melu metu nongkrong, nanti anaknya otomatis ikut keluar sama bapak ibunya, gitu kan mesti gitu. Sekarang kan enggak. Tradisinya hilang. Itu revolusi industri. Ini saya lupa lukisannya siapa. Sebenarnya tentang revolusi industri, bagaimana wajah desa yang berubah drastis jadi kota. Antara tahun 1760 sampai 1830-an. Itu dikenal sebagai revolusi industri. Sebenarnya sampainya itu tidak harus ditulis, karena sampai hari ini masih banyak negara yang sedang mengalami gegar industri. Ini salah satu contoh betapa cepatnya dampaknya revolusi industri. Coba masyarakat tahun Inggris itu tahun 1760-an jumlahnya sekitar 6 juta. 10 tahun setelah itu jumlahnya sudah 21 juta. Populasi meningkat drastis. Di London saja jumlah penduduknya 1750 itu sekitar cuma 500 ribuan orang. 10 tahun kemudian sudah sekitar 3 juta orang. Dan itu pasti semakin lama semakin berlipat-lipat cepat. Dahsyatnya industri. Keluarga petani tahun 750 itu jumlahnya 65%. 10 tahun kemudian merosot drastis jadi cuma 25%. Mungkin hari ini habis. Di barat nggak ada petani, paling untuk makan cuma ngimpor. Indonesia mungkin sedang mengalami yang 25% ini. Makin lama tanah-tanah makin habis, semuanya jadi perumahan. Iya kan?
Ketika jadi perumahan, maka selain sumber daya tanahnya habis, sumber daya air juga pasti habis. Mana ada perumahan mau mikir sumber daya air? Yang penting kan dia paling di bor, di artesis, di itu, dan itu menghabiskan sumber daya air sekelilingnya. Kalau kamu punya rumah, hati-hati yang dekat perumahan, biasanya sumurnya cepat kering mesti. Karena mesti disedot habis-habisan. Ya, itu industri yang diberontak nanti oleh kelompok romantisisme. Kekacauan politik juga jadi sebab. Revolusi Amerika, revolusi Perancis, perang Napoleon. Ini yang memicu. Yang paling dahsyat itu revolusi Perancis, Raja Louis ke-16 zaman itu. Jadi pemerintahan kerajaan, model kerajaan yang diktator, diberontak sendiri oleh masyarakat menengah ke atas. Nanti masyarakat menengah ke atas ini terpecah dua juga yang berontak. Ada kelompok bangsawan, ada kelompok proletar, rakyat biasa. Dalam gelombang pertama yang mimpin nanti kelompok rakyat biasa, tapi terus dikalahkan juga oleh kelompok borjuis, antara lain Napoleon. Dan di Napoleon inilah nanti Perancis jaya, coba bikin perang di mana-mana. Napoleon itu kan sepanjang masa pemerintahannya dia kerjaannya perang terus. Ada sekitar, kalau di sejarahnya 7 atau 8 fase perang, yang hampir semuanya dimenangkan Napoleon kecuali fase-fase terakhir ketika kalah dia di Rusia. Dan itu yang memicu orang jadi ternyata industri, ternyata orang semakin pinter, ada booming enlightenment lah, ada booming renaissance lah, ada booming pencerahan lah. Ternyata perilakunya tidak semakin baik. Isinya perang, gegeran. Revolusi Amerika kan juga begitu. Amerika itu dijajah Inggris. Ketika dia ingin merdeka, dia kerjasama dengan Perancis. Kan gitu. Terus terjadi revolusi macam-macam. Termasuk patung Liberty itu bukan Amerika yang bikin. Patung Liberty itu yang bikin Perancis. Terus ditaruh di Amerika untuk balas jasa. Dan ketika perang revolusi Amerika ini kan nanti ada salah satu panglimanya Perancis yang diperbatukan di sana, dan semboyan dari Amerika dibawalah ke Perancis, yang nanti itu jadi awal lahirnya republik di Perancis, yaitu masih ingat semboyannya revolusi Perancis? Equality, terus lupa, liberty, equality, fraternity. Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Ini nanti yang jadi cikal bakal lahirnya sistem pemerintahan republik. Dan banyak sistem-sistem jelimet lain yang ditemukan oleh Napoleon. Termasuk nanti dibawa oleh Napoleon ke Mesir dan berpengaruh ke dunia-dunia Islam, sehingga melahirkan negara bangsa di wilayah-wilayah dunia Islam. Setelah awalnya model khilafah. Dan kekacauan-kekacauan politik inilah nanti yang memicu antara lain lahirnya romantisisme. Nah, dari sisi filsafat, dari sisi pemikiran, yang mempengaruhi adalah sebenarnya Age of Reason, era pakai akal, era Renaissance, yang itu secara umum cara berpikirnya disebut klasisisme. Jadi klasisisme itu percaya bahwa rasionalitas, atau bahasa Indonesianya klasikisme lah, rasionalitas adalah karakternya manusia dan juga karakternya alam semesta. Maka untuk memahami alam dan memahami manusia harus pakai rasio, harus pakai akal. Kalau dalam agama mungkin itu yang disebut sunnatullah, ada hukumnya. Yang hukum itu sifatnya rasional. Maka untuk memahaminya kita juga harus pakai rasio. Alam ini mekanis seperti mesin. Nah, itu klasisisme. Yang dihargai adalah reason dan common sense. Common sense itu pendapat umum, pendapat yang biasa, pendapatnya masyarakat. Imajinasi boleh, tapi tidak boleh keluar dari akal sehat, tidak boleh keluar dari common sense. Itu klasisisme.
Ciri-ciri klasisisme secara umum ada 3, yaitu reason over imagination, social over personal, common over individual. Itu klasisisme. Kebalikannya, kalau romantisisme itu imagination over reason, personal over social, individual over common. Jadi tekanannya romantisisme itu imajinasi, personalitas, dan individualitas. Kalau klasisisme, akal, sosialitas, dan common sense, pendapat umum. Jadi klasisisme itu menekankan pada rasionalitas, logika, observasi ilmiah. Perasaan dan emosi adalah sesuatu yang harus dikontrol, harus dikendalikan oleh akal sehat, dikendalikan oleh logika, dikendalikan oleh observasi ilmiah. Kebalikannya, kalau romantisisme justru emosi dan perasaan yang harus menyetir akal sehat. Mau kemana akal sehat, itu sebenarnya emosi yang mengarahkan. Itu romantisisme. Jadi akal itu datangnya belakangan aja. Jadi aku jatuh cinta padamu, jatuh cinta dulu, alasannya belakangan. Kalau klasisisme, alasannya dulu, baru jatuh cinta. Nah, itu saya tidak tahu. Kalau kamu berlaku yang mana? Kalau kamu berlaku yang kedua, berarti kamu orang klasik. Tapi kalau yang tadi jatuh cinta dulu, berarti kamu orang romantik. Jadi kalau ada yang nembak kamu, coba tanya, kenapa kok kamu suka padaku? Tidak tahu, suka aja. Itu romantik. Tapi kalau dia sudah punya alasan, kamu cakep sih, kamu pinter sih, kamu anu sih, itu berarti orang klasik. Jadi dia sudah punya sederet alasan, baru jatuh cinta. Tapi kalau ya suka aja, tidak tahu kenapa, nah itu berarti orang-orang romantik. Jadi tidak pakai akal, ya seneng ya seneng, nggak tahu kenapa. Oke, terus kalau klasik itu kebutuhan sosial itu lebih penting dari kepentingan individual. Makanya cara berpikirnya cenderung objektif. Ya yang orang banyak memahaminya seperti apa? Stabilitas, harmoni, hierarki sosial jadi utama. Itu orang-orang klasik. Kebalikannya, kalau orang romantik, kepentingan individual itu lebih tinggi daripada kebutuhan sosial. Makanya katanya Rousseau, sosial politik itu sebenarnya cuma kontrak, kesepakatan. Dia harus bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan individual. Tidak boleh ada kepentingan individual yang dikorbankan untuk dunia sosial. Karena itu semula cuma kontrak kok. Indonesia boleh tidak ada asal rakyatnya makmur. Tidak boleh dibalik. Rakyat harus berkorban untuk negara. Itu kebalik kalau katanya romantik. Adanya negara justru biar kepentingan kita sebagai warga negara terakomodir. Bukan kebalikannya. Cuma kalau orang klasik kebalikannya. Ya kepentingan bareng-bareng dong. Negaranya dong yang harus. Jadi yang individu boleh bahkan dianjurkan berkorban demi kepentingan bersama, kepentingan sosial, kepentingan negara. Nah itu bedanya romantik sama klasik. Maka Indonesia hari ini mungkin masih negara yang klasik, belum negara yang romantik. Jadi Indonesia hari ini masih mikir kepentingan negaranya, bukan mikir kepentingan rakyatnya. Kalau dia sudah mikir kepentingan rakyatnya, berarti dia sudah romantik. Makanya Indonesia itu kan gak enak, gak indah kamu membaca Indonesia hari ini. Kenapa? Karena gak romantik. Jadi negaranya gak mau berkorban. Kita yang tiap hari disuruh berkorban. Berkorban bayar pajak lah, berkorban sabar banjir lah, berkorban banyak kita suruh korban. Tapi negaranya sendiri nggak mau korban. Ya negara berkorban berarti pemerintahnya nggak mau susah. Mau nggak misalnya pemerintah, sudahlah kita ini kan demi rakyat, karena rakyat sedang banyak bencana,
bulan ini gaji semua pejabat dipotong 50% misalnya. Kan nggak ada yang kayak gitu. Nggak pernah mikir ke situ kan. Kenapa? Karena kita negara yang klasik, bukan negara yang romantik. Oke. Yang ketiga, klasisisme itu percaya bahwa alam itu bisa dan bahkan harus dikontrol oleh manusia. Kebalikannya, kalau romantik itu bukan manusia harus mengontrol alam, tapi manusia adalah bagian dari alam. Maka manusia harus mau beradaptasi dengan alam semesta sekelilingnya. Jangan ngontrol, jangan mendominasi malah. Jadi alam kita itu bagian dari alam semesta. Kalau orang klasik, kita di luar alam semesta, kita harus di atas alam semesta untuk mengontrolnya. Kalau romantik, kita adalah bagian dari alam semesta, maka segala tindak perilaku kita harus menyesuaikan dengan ritmenya alam. Sekarang banyak bencana, sekarang banyak longsor, banyak kacau, sedikit banyak manusia turut andil. Mungkin karena kita selama ini ada di luar, ada di atas, maunya ngontrol malah ngerusak, nggak jadi ngontrol, sehingga ritmenya kacau. Coba kemarin kita tempatkan diri kita di dalam ritme alam semesta, mungkin nggak kejadian seganas ini, bencana macam-macam itu kan, karena alam semestanya sudah rusak. Oke, itu bedanya romantisisme sama klasisisme. Kalau klasisisme, kebenaran dan ketertiban dapat ditemukan melalui observasi ilmiah. Kalau di romantik enggak, observasi ilmiah itu enggak akan menemukan kebenaran. Kalau menemukan common sense, konvensi bisa, tapi yang benar enggak bisa. Karena kebenaran selalu dalam perspektif. Observasi ilmiah mungkin bisa menemukan gejala alam, tapi tidak akan bisa menjangkau gejala manusia. Maka sains itu tinggal kamu baca, apakah sains itu gejala manusia atau gejala alam. Nah, kalau bagi klasisisme ya sains itu gejala alam. Tapi kalau bagi romantik, sains itu gejala manusia. Kenapa? Karena alam itu tidak akan bunyi kalau tidak dibunyikan oleh manusia. Alam selalu juga dalam model perspektif. Kayak tadi loh, sawahnya sih objektif, tapi sawah bagiku, sawah bagi petani, sawah bagi pengembang, sawah bagi seniman, bunyinya jadi beda. Kata-katanya sama-sama sawah. Dan itu kalau diobservasi ilmiah misalnya, observasi yang mana dulu? Observasi ilmiah versi petani juga bunyinya nanti beda, observasi ilmiah versi pengembang. Kalau petani mungkin lihat kesuburan tanahnya, lihat bisa ditanami apa. Tapi kalau pengembang lihat kira-kira ukurannya berapa, kalau dikasih bangunan jadi berapa. Kalau seniman mungkin melihat komposisi warna, harmoni alam dan seterusnya. Nah, itu bedanya klasisisme sama romantisisme. Nah, sekarang masuk pada romantisismenya. Kalau tadi klasisismenya, kita lihat satu-satu cirinya orang romantik itu seperti apa. Kamu nanti boleh cek, kamu termasuk orangnya romantis apa enggak. Yang pertama, orang romantik itu, kaum romantik itu lebih percaya pada imajinasi dibandingkan pada akal sehat. Jadi kelompok romantik, imajinasi itu, kalau akal itu bisanya cuma memahami realitas. Kalau imajinasi dia tidak cuma memahami, tapi juga bisa menciptakan realitas. Nah, jadi kamu suka yang realistis atau suka yang kreatif? Kalau kamu suka yang kreatif, berarti kamu orang yang romantik. Orang romantik itu pasti dia kreatif. Jadi bagi orang romantis, imajinasi adalah jendela jiwa. Dan bagi orang klasik, akal adalah cermin realitas. Itu aja beda jargonnya. Jadi seorang yang romantik itu memahami realitas pakai imajinasinya. Begitu lihat gelas, dibayangkan gelas ini enaknya ya jangan terlalu terang kayak gini lah. Kalau ini terlalu terang nanti kelihatan siapa yang senengan ngombe, siapa yang nggak suka minum, atau itu kan imajinasi yang main. Kalau cuma akal yang main, dia gelas ini ukurannya sekian senti,
gulanya dikasih sekian jadi rasanya agak terlalu manis, terus tehnya juga, itu akal. Tapi kalau imajinasi yang bermain tidak berhenti di situ. Dia bisa menciptakan realitas yang baru. Seandainya ya gelasnya ini agak besar dan agak panjang dikit, mungkin itu imajinasi yang main. Jadi jendelanya jiwa, jendela kreativitas, itu romantisisme. Jadi kalau kamu punya pacar, mau ngecek dia romantis apa enggak, nah, kalau dia sering pakai akal, pakai logika dong. Hujan-hujan aku disuruh datang, kalau pilek gimana? Nah, berarti enggak romantis. Kalau romantis itu ya hujan pun aku datang. Toh bisa pakai payung dan jas hujan. Nah itu berarti imajinasinya main. Alah hujan kan bisa. Hujan cuma air. Itu romantis. Jadi kalau dia sering ngomong pakai akal doang, yang rasional doang, yang itu biasanya kecenderungannya tidak romantis. Kalau romantis itu tidak ada yang bisa menghalangi, karena imajinasinya terus main. HP itu mati, baterainya habis, nggak selesai kan pakai akal. Tapi kalau pakai imajinasi, kira-kira kalau baterai habis mati, caranya gimana ya? Kau pinjam orang HP apa? Nah, macam-macam cara banyak. Apa ke warnet sebentar, orang SMS gratis dari warnet juga bisa. Banyak jalan. Imajinasinya main. Tapi kalau cuma akal ya 1 tambah 1 2 selesai. Nah itu ciri romantisme. Zaman itu juga begitu. Orang tekanannya pada imajinasi. Maka seni berkembang luar biasa. Sains juga sebenarnya berawal juga dari imajinasi. Darwin itu beberapa orang memasukkannya sebagai kelompok romantik. Kalau dia imajinasinya rendah, tidak akan ketemu bahwa sebenarnya manusia berawal dari kera. Nah, itu kan imajinasi loh. Tidak ada filmnya bahwa manusia dari kera. Cuma kan imajinasi dia main. Oh ini tulangnya ini terus direkor-rekor. Tapi ada satu miss yang lowong. Tapi kan tidak apa-apa. Miss pun arahnya kan mesti ke situ nanti. Tetap dari kera juga. Nah itu Darwinian. Jadi Hegel, Darwin, Marx itu bikin teori komunisme masyarakat tanpa kelas itu sebenarnya kan imajinatif. Sampai hari ini juga belum terrealisasi ada masyarakat tanpa kelas dalam mimpinya Marx. Tapi kan dia dahsyat bisa mengeluarkan teori itu. Kenapa? Tekanannya pada imajinasi, kreativitas. Bedanya orang pinter sebenarnya tidak melulu pada akal sehat dengan yang tidak pinter, tapi pada imajinasi. Imajinasi itu kelihatan kalau kamu nggarap ujian, biasanya kelihatan. Kalau yang akal sehat itu biasanya hafalan. Jadi kalau nggarap itu ini mau ini habis baca ini, nah itu berarti kamu andalanmu akal sehat, kamu pakai akal sih. Jadi ciri-cirinya ada 5, 1, 2, 3, 4. Yang kelima apa ya tadi ya? Karena mesti gitu kamu. Tapi kalau pakai imajinasi enggak, orang bisa jawab pun bisa 3 halaman penuh jawabannya. Mesti orang yang di sini, tapi mulai tua sih. Minimal ada nilai imajinatifnya lah. Gak nyambung soalnya tapi bisa ngomong 3 halaman penuh, itu sip itu kan. Enggak sembarangan. Orang bisa kayak gitu. Oke. Dan itu kan luar biasa. Meskipun enggak, jadi caranya untuk mengapresiasi jangan disambungkan sama soalnya. Kamu lihat aja. Oh itu apik. Iso ngomong kayak ngene iki wis ampuh. Ah itu imajinasi. Oke. Ciri yang kedua, orang romantik itu lebih suka pada alam atau lebih suka pada yang alami. Jadi orang romantik melihat alam semesta ini secara organis. Kalau orang rasional tadi, klasis tadi, melihat alam semesta itu secara mekanik. Kalau mekanik itu bayangannya kayak mesin. Kalau organik ini kayak makhluk hidup. Organik itu kayak kita itu, manusia kan isinya organisme. Ada mata, ada telinga, ada itu. Alam semesta bagi kelompok romantik kayak anggota tubuh kita ini. Mungkin yang gunung itu bagian matanya, yang laut itu bagian telinganya, dan manusia itu mungkin bagian mulutnya. Jadi organisme, membacanya harus utuh. Kalau satu timpang, ya yang lain ikut rusak nanti. Jadi membacanya harus secara utuh. Tidak kayak orang klasik. Kalau orang klasik kan nganggapnya kayak mesin. Nanti di klasisisme ada aliran namanya deisme. Deisme itu Tuhan itu menciptakan alam kayak menciptakan jarum jam. Jadi menciptakan jam itu kan, tukang jam itu kan bikin jam, terus sudah dia cuek dengan jamnya, dan jam ini jalan sesuai hukum yang sudah ditaruh di jam ini.
Dia muternya mesti pas per detik, menitnya dia selalu pas. Dan yang bikin jam nggak cawe-cawe lagi. Nah, kalau orang menganggap alam ini mesin, kayak orang-orang klasis, berarti Tuhan itu bikin alam itu sudah. Begitu diciptakan, dikasih hukum alam, dikasih sunatullah, ditinggal sudah. Jadi sekarang Gusti Allah itu sudah santai-santai nunggu, mungkin di kamarnya sedang santai-santai nonton film, ngerokok, pokoknya alam semesta itu sudah jalan sendiri sesuai hukumnya. Jadi enggak diurus ya, sudah ada hukumnya. Besok waktu sudah selesai kiamat tinggal ditanya, ayo kamu ngapain aja, mana rekamannya, mana filmnya. Oh, kamu dulu waktu tak tinggal kurang ajar banget kayak gini, aku tinggal dilihat terus kurang ajar, sekarang tak hukum kalau gitu kan gitu. Jadi sudah dikasih hukum dan sekarang enggak cawe-cawe lagi, tinggal kita pedomani. Nah, itu pendapat tentang alam semesta yang mekanis. Nah, kemudian karena dia organik, jadi tidak mekanis, maka setiap variabelnya sebenarnya kalau ingin lihat kehidupan, itu berarti seluruh alam semesta secara utuh itulah nanti yang namanya kehidupan. Jadi tidak manusianya saja, tidak hewannya saja, tidak tumbuhannya saja, tapi ya secara keseluruhan itulah namanya kehidupan. Kalau selama ini seolah-olah manusialah yang hidup, yang lain itu enggak. Manusialah yang sadar, yang lain enggak. Semuanya punya kesadaran di levelnya masing-masing. Semuanya saling mendukung, saling kompatibel, kayak puzzle itu loh. Kalau ada lowong satu ya enggak sempurna puzzle-nya, sebagus apapun gambarnya. Dan ketika itu ada lowong, pasti akan ada akibatnya. Kayak organisasi kan kita. Kalau kita matanya aja yang sakit, kan banyak sekali variabel hidup yang kacau gara-gara hanya mata saja. Karena nggak bisa dipisah-pisah. Gigi sakit, oh itu kan macam-macam sudah. Gigi sakit, makan jadi nggak enak, makan jadi nggak enak, kepala jadi pusing, telinga juga jadi rewel, dengar suara ada dikit kamu sudah marah-marah, ya kan? Jadi gigi sakit, bagian kecil dari organisme. Kamu kan nggak bisa, ala gigi ya urusannya gigi, nggak bisa, ya kan? Ya kayak kalau kamu diinjek, dipukul itu kan, yang dipukul tangannya, yang nangis matanya, yang mengaduh mulutnya, yang kan selalu gitu. Dan itulah organisme. Maka ketika alam ini pincang, tidak seimbang, tidak tertib, kacau, tidak teratur, ya yang terjadi rasa dewe sekarang kan gitu. Karena kita sedang mencederai organisme besar yang namanya alam semesta. Oke. Lebih menekankan emosi dibandingkan akal. Jadi insting, intuisi, rasa, emosi itu lebih penting dibandingkan logika. Jadi logika itu kalau katanya orang romantik, diakui atau tidak lebih sering datang belakangan dibandingkan insting, intuisi, rasa. Kamu jadi muslim duluan, baru terus kamu belajar teologi, belajar ilmu kalam, sehingga kamu ngerti logikanya kenapa kamu jadi Islam, kan itu. Kamu suka duluan, yang NO kamu NO duluan, dan suka NO duluan. Secara insting kamu tersambung dengan NO, secara intuitif hidupmu sejak kecil adalah NO. Baru akalmu belakangan datang nyari justifikasi, nyari dalil, nyari pembenaran, kan begitu. Hidup selalu begitu. Kamu kalau tak tanya kenapa ini ada NU, kenapa kamu kok Muhammadiyah, pasti 99% jawabannya karena ya secara intuitif, secara instinktif kamu nyambung sama NU, nyambung sama Muhammadiyah. Karena dulu bapakmu ya Muhammadiyah, ibumu Muhammadiyah, bapakmu NU, ibumu NU, kan selalu begitu. Dan justifikasi akalnya datang belakangan. Loh, NU itu bagus, menjaga tradisi, menjaga dalilnya metu belakangan. Yang Muhammadiyah juga begitu. Itu insting. Kamu suka dulu dengan dangdut, baru kamu cariin argumen logis tentang dangdut. Dangdut itu kan musik tradisional khas Indonesia, tidak ke barat-baratan, sesuai kan gitu. Karena ada insting, ada intuisi, ada pengalaman living reality, pengalaman hidup dengan itu kan. Mungkin karena sejak kecil ibumu dulu di kampung biasanya nyetel lagu-lagu Nasidaria, lagu-lagu itu kan
Begitu dengar lagu itu kan kamu ada gerengnya, terkenang masa lalu. Padahal lagunya nggak enak sebenarnya kalau kamu mau jujur. Tapi kan kamu suka, kenapa? Ada keterkaitan emosional. Dan justifikasinya biasanya belakangan. Kamu mungkin suka lagu India. Mungkin sejak kecil bapakmu di rumah, ibumu seneng lagu India, seneng nonton India. Jadilah kamu punya keterikatan emosional dengan India. Setiap kali ada goyang India, kamu pura-puranya alah apa India, tapi dalam hati kamu senengnya luar biasa dengerin. Nah itu emosi lebih berpengaruh. Kalau kamu mau jeli sebenarnya apa ya, nilai-nilai hidupmu, kualifikasi benar salah, baik buruk, itu sebenarnya diputuskan oleh emosimu. Lebih banyak kamu suka dan tidak suka dibandingkan benar dan tidak benar, berdalil atau tidak berdalil. Silakan kamu evaluasi sendiri satu-satu. Mungkin lebih banyak itunya. Karena itu kata romantisisme, enggaklah. Intuisi sama insting itu lebih menentukan dalam hidupnya seseorang dibandingkan akal. Ciri yang keempat, karena romantisisme menekankan pada individualitas, maka ada kecenderungan nanti kelompok ini agak memberontak terhadap stabilitas sosial. Jadi tekanannya bisa introspeksi, tekanannya psikologi, tekanannya melankoli. Sadness itu apa, kemuraman, itu romantisisme. Jadi zaman-zaman itu termasuk novel, termasuk itu banyak mengeksploitasi kemuraman, mengeksploitasi kesedihan, mengeksploitasi melankoli. Biasanya cerita itu kan lebih seneng yang happy ending, lebih seneng yang ceria, lebih seneng yang, tapi di era romantik ini cerita nggak selalu begitu. Banyak kesedihan, melankoli. Ya zaman-zaman Romeo and Juliet, zaman-zamannya kayak gitulah, yang sedih-sedih. Dan pemberontakan terhadap stabilitas. Nanti novel-novel dari zaman itu, novel-novel dari era itu biasanya memberontak terhadap stabilitas sosial. Nanti akan lebih jelas di Rousseau. Kemudian yang kelima, ketertarikan pada eksotika, romantika, kekuatan alam, bahkan yang supranatural sekalipun. Itu romantisisme. Ini biasanya ada pada karya seninya, yang eksotis, yang romantis, yang alami, bahkan yang adi-alami, yang supranatural. Nanti ada beberapa karyanya jadi contoh. Oke ya, ringkesannya itu tidak tak baca satu-satu, pasti yang tak jelaskan tadi diringkes di situ. Jadi kalau enlightenment itu pakai akal, romantisisme pakai emosi. Akal itu kalau jargonnya orang enlightenment, orang pencerahan adalah as clear as light, seterang cahaya, sejelas cahaya kalau pakai akal. Cuma kalau jargonnya orang romantik, emosi dan intuisi. Dan jargonnya bukan seterang tapi as mysterious as night, semisterius malam. Malam itu kan misterius. Hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang buram itu biasanya munculnya di malam. Biasanya ada banyak hal yang misterius. Pokoknya malam itu selalu misterius. Enlightenment, hubungan alam dan manusia, ya kayak tadi, kalau karena dia pakai akal, alam dianggap objeknya, manusia subjeknya, maka manusia diposisikan di atas alam. Tapi kalau orang romantik, manusia adalah bagian dari alam. Periode yang dirujuk enlightenment, periode klasik, rasional. Kalau orang romantik, periode abad tengah, periode mistik timur. Untuk seninya, orang tercerahkan, pencerahan itu orientasinya adalah orientasi mimetis. Seni adalah fotokopi, seni adalah cermin dari realitas. Kalau orang romantis, seni itu ekspresif. Seni itu ekspresi emosi dari pengarangnya, dari yang bikin seni. Jadi dua-duanya, yang satu objektif, mimetis, yang satu subjektif, ekspresif. Itu bedanya seni di era pencerahan dan era romantik. Itu juga bedanya, sudah tak jelasin semua di depan, tidak usah tak jelasin, tinggal kamu baca. Sastranya
Iya, sastra romantik itu biasanya yang pertama, yang paling atas, yang coklat itu cirinya adalah lebih bebas. Karena tadi jargonnya kebebasan. Jadi nggak terpaku model, nggak terpaku pakem, pokoknya, dan biasanya lebih menarik. Ya, terus pemahamannya biasanya pakai simbol-simbol imajiner. Karena tokoh-tokohnya biasanya tidak realistis. Kalau gambar juga sifatnya imajinatif. Beda dengan naturalisme, realisme. Kemudian sastra romantik biasanya mengandung makna tentang yang absolut, yang misterius, yang batiniah, bahkan yang muram-muram. Jadi isinya tidak selalu cerah ceria. Kemudian biasanya dekat dengan alam, alam dijadikan cermin jiwa. Kalau puisi biasanya cenderung pakai simbol-simbol eksploitatif terhadap alam. Nah, itu kan yang paling gampang bikin puisi kan memang itu. Jadi senyummu seperti kilat yang menyambar. Nah, kayak ngono-ngono itu kan eksploitasi alam itu. Jadi jadi kan kayak gitu. Dadaku bergemuruh seperti gunung yang sedang banyak. Yang paling gampang bikin puisi kan memang itu. Jalur eksploitasi alam. Oke, terus cirinya lagi mengekspresikan kekuatan imajinasi dan kreativitas. Karena memang orang romantik dasarnya adalah imajinasi dan kreativitas. Contohnya itu, saya nggak tahu kamu pernah baca atau enggak karya-karya ini. Tak saranin dibaca aja, nggak apa-apa. Ivanhoe, Les Miserables, Three Musketeers, Frankenstein, Dracula, Robinson Crusoe, Faust, dan lain-lain. Termasuk yang bilang tadi karyanya Goethe, The Sorrow of Young Werther. Ivanhoe itu cerita bangsawan Prancis zaman. Nanti di cerita Ivanhoe nanti ada tokoh yang kamu kenal hari ini, yaitu Robin Hood. Nah, Robin Hood itu salah seorang pendukung, meskipun tokoh utamanya Ivanhoe, tapi nanti di dalam itu ada tokoh yang nanti sempalannya dibikin tersendiri jadi Robin Hood, Sir Walter Scott. Kalau Les Miserables itu karyanya Victor Hugo, isinya kalau kamu baca isinya sedih, terus jadi tokoh yang sumpek, sedih, masalahnya banyak sekali. Ini Les Miserables. Dari awalnya dia jadi pesakitan di penjara berapa tahun, sampai di penjara keluar, seneng dikit jadi gubernur, tapi terus dapat masalah banyak, difitnah, disiksa, macam-macam. Terus seneng sama cewek, ceweknya juga jadi budak di keluarganya, harus lari-lari. Wah, uripnya susah terus. Itu Les Miserables. Cari Victor Hugo. Victor Hugo juga nulis, saya lupa, yang mungkin dibikin kantor, Hunchback of Notre Dame. Hunchback of Notre Dame. Kalau di Indonesia diterjemah jadi si bongkok dari Notre Dame. Jadi ini penjaga lonceng gereja yang orangnya jelek, bongkok, tapi menyelamatkan cewek cakep. Itu Hunchback of Notre Dame. Kalau Three Musketeers, ngertilah kalian, pengawal kerajaan tiga ya. Pasti sudah nonton filmnya Alexander Dumas. Frankenstein, Mary Shelley, pasti juga sudah pernah nonton. Itu kan inovasi bikin orang, tapi orangnya jadi monster. Meskipun nanti belakangan monster ini juga ternyata bisa punya rasa dikit-dikit. Dracula, apalagi kalian sudah ngerti lah, tonton filmnya. Kalau males baca novelnya, itu kan seorang penulis yang tersesat di kastilnya Dracula. Robinson Crusoe, filmnya juga ada. Ini kan cerita tentang novel tentang orang yang tersesat di pokoknya daerah terpencil sendirian, dan dia harus menjalani hidup kayak manusia yang awal yang nggak punya apa-apa selain mengandalkan alam. Itu Robinson Crusoe. Film yang judulnya Robinson Crusoe ada, tapi lebih menarik adaptasinya. Mungkin pernah lihat filmnya Tom Hanks yang judulnya Castaway, atau versi parodinya film Korea yang judulnya ya Castaway to the Moon. Atau ada lagi film India dengan genre yang sama. Alah, lali aku nek India ya. Tapi tetap Robinson Crusoe. Yos, nonton film dikit-dikit lah kamu, jangan ngaji terus toh.
Mau tiap malam ya sekali-sekali nonton film, baca-baca novel, biar otak kanannya hidup. Kalau filsafat terus nanti yang hidup cuma otak kirimu. Otak kanan juga butuh nutrisi ya, nonton film apa lah gitu yang asal jangan film Indonesia yang baru-baru yang horor sama seks itu. Ya, kalau pengen yang seks nanggung kalau cuma nonton film Indonesia, cari yang lain aja. Eman-eman duitmu kalau buat nonton yang gitu ya. Kalau sekedar nyari yang gitu-gitu loh ya, kan nanggung film Indonesia. Pada-pada lihat itunya ya. Oke, nyari yang berkualitas lah, banyak novel-novel bagus, banyak karya sastra yang bagus. Nah itu bagi yang butuh. Ini bisa di-download gratis, cuma bahasa Inggris. Ivanhoe, Dracula, Frankenstein, Three Musketeers dan lain-lain ya. Oke, kalau penyair saya tidak tahu di sini ada sastrawan apa enggak. Pasti sudah pernah dengar orang-orang itu. Percy Bysshe, Lord Byron, Coleridge, William Wordsworth, John Keats, William Blake dan lain-lain. Musik yang paling dahsyat itu musik orang romantik itu. Sampai hari ini banyak sekali komposer-komposer yang karyanya abadi sampai hari ini. Jadi sama kayak ideologinya orang romantik. Artis atau seniman adalah orang yang dianggap khas, unik, nggak lumrah. Kan sampai hari ini kan gitu seniman itu. Gaya hidupnya dianggap nggak nyambung sama orang biasa. Karena memang dia adalah pemberontak terhadap realitas, kritik sosial, pelaku revolusi sosial. Sering-sering dia disebut jenius, kadang juga disebut pahlawan budaya. Itu seniman, artis. Khususnya artis-artis musik. Kan mesti kan gayanya seniman kan mesti khas. Sampai hari ini sebenarnya. Meskipun khasnya itu kadang-kadang khas karena banyak orang niru dia, atau karena banyak orang sangat tidak suka padanya. Itu seniman. Ada yang nggak pernah mandi, ada yang rambutnya nggak pernah cukur, ada yang kan itu mesti gitu. Kalau biasa-biasa saja biasanya nggak disebut seniman beneran. Jadi harus khas. Ada nilai di masyarakat yang stabil, yang dia berontak. Itu biasanya khasnya seniman. Dan itu diekspresikan dalam karyanya. Mungkin lagu, mungkin sastra, mungkin puisi. Ya kalau hari ini mungkin K-pop itu bagi saya budaya populer. Tapi di awal munculnya dia pemberontakan. Tapi ketika dia jadi stabil ya sudah nggak berontak lagi sudah. Aliran kan gitu. Jazz, rap itu kan awalnya dia sebentuk pemberontakan. Makanya ada ungkapan dari Beethoven yang sangat terkenal. Why bow to social status? Ngapain sih kita membungkuk-bungkuk pada status sosial? Kenapa sih kita kok suka banget disebut orang yang terhormat, disebut orang yang bermartabat, disebut orang ngapain? Bikin kita nggak bebas. Biasa aja lah, nggak usah. Nggak enak punya status itu. Dengan kamu jadi, saya aja sih nggak ada apa-apanya statusnya, kadang-kadang jadi nggak enak. Enak-enak biasa nongkrong makan di warung. Ada kan warung yang saya gitu, tiba-tiba pas makan kebarengan mahasiswa, terus mahasiswa ini, oh pak, terus salaman cium tangan. Sesuk sing duwe warung ngerti, wah mas ini dosen tuh ternyata. Jadi gak enak wis. Padahal biasanya pas mangan sak karepku pedingrangan saya jadi gak seru lagi. Gak enak. Status punya status itu sumpah kamu. Aku biasanya keluyuran yang mal, keluyuran dengan kalau ketemu orang, nggak enak kalau ketemu anak-anak, nggak seru. Ada mahasiswa lagi nongkrong neng mal lagi suntuk, tiba-tiba mahasiswa itu, Pak Faiz, cium tangan, aduh. Mbok nek di situ-situ nongkrong aja sebelahku ikut nongkrong apa-apa, nggak tak cium tangan, orang-orang jadi nggak nyaman. Biasa aja. Oke. Romantic composer adalah Franz Schubert, Robert Schumann itu. Nama-nama itu pasti kalau kamu penggemar musik klasik pasti pernah dengar nama-nama itu. Tak loncati karena pasti kamu nggak gemar. Ya, coba tadi kamu kan tak jelasin ada debat antara era klasik dengan romantik. Musik juga begitu. Ada musik klasik, ada musik romantik. Meskipun orang biasanya dikebiahuya bahwa musik yang gitu-gitu itu namanya musik klasik. Tapi gayanya beda, klasik sama romantik itu. Nah ini, kalau klasik itu teksturnya ringan,
jelas, melodinya pendek-pendek, diulang-ulang, frase-frasenya tegas, proporsi dan proporsinya seimbang. Struktur itu jadi perhatian. Ya model-model sonata panjang itu klasik. Saya nggak tahu bisa bunyi nggak di sini. Tak kasih contoh sebenarnya. Tak muncul ya. Nggak, tak bawain tadi. Klasik itu misalnya Mozart. Mozart ini klasik. Ini Mozart. Dengar ya, yang kayak gini. Nadanya kan dikit, pendek, tapi diulang-ulang. Kan diulang-ulang. Itu klasik. Ada lagi misalnya yang itu klasik. Beda sama Beethoven. Beethoven itu romantik. Romantik itu ekspresinya biasanya penuh emosi. Kalau tadi kan ringan. Tapi kalau romantik biasanya penuh emosi. Tidak hanya emosi cinta, kadang emosi sedih, emosi benci. Pitch-nya lebih panjang. Jadi ringnya nggak kayak tadi diulang-ulang, nada pendek diulang. Tapi ini agak panjang kalau romantik. Harmoninya lebih kaya. Tak kasih contoh yang Beethoven. Paling yang kamu kenal ini misalnya. Ini kan panjang ringnya. Jadi ngulangnya itu nunggu beberapa pitch. Atau ini Beethoven. Orang biasanya yang sedang jatuh cinta suka Moonlight Sonata. Meskipun saya yakin kamu nggak kenal. Terlalu jelas. Atau inilah. Ya, ini bukan asli versi orkestra. Tak bilangin karena aku tidak suka yang klasik murni. Biasanya sukanya semi klasik. Nah, ini Symphony number 5. Atau Beethoven yang ini. Ya, tak terusnya turu kamu. Oke. Ayo klasik, malam-malam jam segini metal klasik turu mesti. Oke ya, jadi itu bedanya klasik sama romantik. Gak cuma di filosofinya, di musiknya aja beda gitu. Oke ya, kalau seni lukis itu cirinya. Kalau seni lukisnya itu cirinya era romantik, bedanya sama klasik. Lebih bebas, goresan-goresannya cair, warna-warnanya biasanya lebih kuat, lebih tajam, komposisinya lebih kompleks, kontrasnya tegas, gesturnya ekspresif. Misalnya ini lukisannya Giraud, Wrath of Medusa, gedeknya Medusa. Medusa itu kan dewa dari Yunani yang jangan kamu lihat matanya, karena kalau kamu lihat matanya kamu jadi batu. Rambutnya dari ular. Nah, seru ya. Napoleon in Plague House. Napoleon di rumah ini wabah. Liberty leading the people. Lihat yang angkat bendera. Itu kan sosok yang muncul di patung Liberty. Sebenarnya banyak gambar yang lebih sadis dari itu. Gambar biasanya orang-orang cenderung telanjang, cenderung tidak pakai baju. Cuma kalau tak taruh di sini, kamu mesti ngopi. Biar kamu males ngopi, tak kasih gambar ini. Massacre at Sios, 7 of May, Family of Charles IV. Kan kelihatan kontrasnya tegas, kemudian ekspresif. Kayak gini kan ekspresif. Wanderer, pengembara. Ini kan gambarnya ekspresif. Slave ship, kapal budak. Nah itu kan ada kapalnya di belakang itu kan. Dari situ saya tergambar
gambar budaknya nggak ada, cuma gambar kapal kan, tapi kan terasa sengsaranya budak itu ya, kan gitu. Itu dasarnya lukisan. Snowstorm, badai salju. Judulnya panjang, cuma gambar mulutnya gua, ya kan? Hannibal and his army crossing Alps. Itu kan dawa. Clouds, White Horse, bukan White House loh ya, White Horse, jaran putih. Oke ya. Terakhir ini akan saya perdalam minggu depan, wengi. Jadi tentang para filosof romantik. Isu-isunya secara umum ada 3: problem meaning of life, problem finite and infinite, dan problem of death. Sebenarnya tokohnya banyak, antara lain yang tak sebut di situ Jean-Jacques Rousseau, Arthur Schopenhauer, Johann Gottfried von Herder. Herder ya bukan nama anjing loh ya, nama filosof. Itu jangan kebalik, nama filosof yang dipakai nama anjing, bukan nama anjing yang dipakai nama filosof. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling dan Johann Wolfgang von Goethe. Orang-orang itu. Mungkin minggu depan kita ambil 2 atau 3 aja, karena tidak harus dibahas semua. Yang penting sudah dapat gambaran, oh ternyata seperti ini toh romantisisme itu. Pro kontra pasti, kamu boleh setuju, boleh tidak setuju. Mungkin sebenarnya ada benarnya. Filsafat itu selalu ada benarnya sampai level tertentu, tapi nanti sampai level tertentu lagi harus hati-hati dipakainya. Emosi ya, tapi apa ya, harus hidup itu full semua 100% pakai emosi. Kamu sendiri yang tahu. Pakai kebijaksanaanmu untuk menentukan. Banyak orang mengkritik, banyak orang setuju. Yang tidak setuju misalnya carilah bukunya Harun Yahya yang judulnya 40 bahaya aliran romantisisme. Meskipun itu pakai teologi sebenarnya, tidak pakai filsafat, pakai dalil. Yang ini nggak sesuai dengan Quran, yang ini ya Harun Yahya. Cari aja bukunya untuk mengkritik romantisisme. Tapi yang jelas sampai tahap tertentu, sampai level tertentu hidup kita relevan dengan romantisisme, dan hidup memang harus ada komponen romantiknya. Kehilangan komponen romantik, kehilangan rasa, hidup kita akan jadi kering, ndak enak, anyep. Makanya Islam kan sebenarnya ndak kaku-kaku amat. Islam itu balance, Islam itu stabil, seimbang. Jadi ya mungkin di level tertentu boleh pakai seni, cuma jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan terus jadinya haram, kan selalu begitu. Jadi pakai kebijaksanaan kita untuk, oh iyalah, pakai rasa ya wajib, emosi juga iya. Nanti kan muaranya emosi nanti adanya di perilaku, di akhlak. Toh agama juga tujuannya akhlak. Termasuk puncaknya akhlak kan juga estetika, seperti tak bilang minggu lalu. Apa hubungannya etika sama estetika? Dan estetika itu kan nanti yang seni dan lain-lain tadi. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. 5 menit, 10 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit. Perbedaan masa negarahan, kemudian ada Renaissance dan apa? Sebenarnya periodenya sama. Jadi itu periode setelah, sebenarnya pemicunya dekat dengan rasionalismenya. Renaissance itu biasanya konotasinya ke Perancis, bahasa Indonesianya pencerahan. Aufklärung itu bahasa Jerman. Sebenarnya gelombangnya sama, frekuensinya sama, arah dan tujuannya sama. Yang pertama-tama sebenarnya bukan pencerahan akalnya, tapi pencerahan di level industri, di level sains. Jadi ketika Barat terbuka matanya dengan sains, terus terjadilah revolusi industri besar-besaran. Pencerahan itu lebih merujuk pada pemikirannya. Kalau kebangkitan Aufklärung itu lebih merujuk pada gerakan sosial, gerakan industrinya.
Sebenarnya ke sana arahnya, tapi sebenarnya fasenya itu fase yang urut-urutan aja, beda lokasi, beda kontinen. Makanya sering kadang-kadang filsafat kontinental itu kan bahasnya itu. Aufklärung itu Jerman, Renaissance itu Inggris, sering orang begitu. Pencerahan itu Perancis, kadang-kadang orang bilang gitu, tapi sebenarnya ya sama aja, itu satu teritori. Jadi kebangkitan barat, yang barat itu kan Eropa. Jadi semuanya bangkit serentak di situ setelah mengalami abad-abad panjang kegelapan. Ada yang membedakan, oh kalau Jerman cirinya ini, anunya ini, kalau Inggris cirinya di industrinya, kalau Perancis cirinya di politik, enggak, sebenarnya sama aja, secara umum sama. Kayak romantis itu kan pemicunya sebenarnya Perancis, tapi pengembangnya yang mempopulerkan ide romantisisme itu Inggris sama Jerman. Tokoh-tokohnya juga kebanyakan Inggris sama Jerman. Rasionalisme, kadang kan kontinental kan orang sering begitu. Kalau Jerman itu cenderung idealis yang bangkit, idealismenya. Kalau Inggris itu cenderung empirisismenya. Kalau Perancis itu cenderung rasionalismenya. Kalau Amerika pragmatismenya. Tapi sebenarnya semuanya di abad 18-19 itu bangkit secara serentak. Sebenarnya awalnya 16. Ada lagi? Tidak ada ya. Minggu depan kita ketemu Rousseau. Mungkin tak tambahi Schelling atau Schopenhauer. Dikit-dikit tak singgung Goethe atau Herder. Tapi nanti fokus kita ada pada Rousseau. Karena kelihatannya dari aliran ini yang paling dikenal orang, paling diingat orang adalah Jean-Jacques Rousseau. Kalau dalam teori seni kan Rousseau yang merumuskan do re mi fa sol la si do, tangga nada. Itu di aspek seninya. Cuma kita nggak akan fokus ke seninya. Kita lihat pemikiran filosofisnya. Oke, saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Fakih Memang hari telah memaparkan bagi kita semua tentang romantisme. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadikan pemahaman dan wawasan bagi kita untuk memahami romantisme. Sebelum ditutup, ada informasi sebelumnya saya mohon maaf pada Pak Faiz dan juga kawan-kawan sekalian untuk hari Rabu yang akan datang, Rabu depan. Insya Allah diliburkan dulu untuk ngasih filsafatnya. Insya Allah dilanjutkan 2 pekan yang akan datang. Insya Allah ada acara doa dan tahlilan antara hajatan dari keluarga Mas. Apabila kawan-kawan ada waktu luang, boleh silakan diskusi. Gratis, ada makan-makannya. Kemudian maka kita tutup bersama dengan baca Insyaallah dilanjutkan 2 pekan yang akan datang. Dari kami sekian mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini